Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi dari kelas 11 IPS 3, presensi 27. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Kasus Ancaman Terhadap Aspek Ipolek Sosbondukam dalam Bingkai Keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Negara yang berdaulat tidak terlepas dari sebuah ancaman, baik militer maupun non-militer. Ancaman tersebut harus diatasi karena keberadaannya sangat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer berbeda karakteristiknya dengan ancaman militer. Bentuknya tidak terlihat karena ancaman ini berdimensi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Yang pertama yaitu ancaman ideologi. Banyaknya paham ideologi yang tersebar nyatanya cukup berpengaruh terhadap Indonesia. Salah satunya paham yang cukup berpengaruh terhadap Indonesia adalah paham liberalisme. Paham liberalisme adalah paham yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Perkembangan globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk meyakini bahwa paham ini mampu membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pengaruh yang ditimbulkan cenderung bernilai negatif, misalnya narkoba, seks bebas, mabuk-mabukan, serta dekadensi moral lainnya. Permasalahan ini perlu segera diatasi supaya tidak mengubah kepribadian bangsa. Yang selanjutnya yaitu ancaman politik. Sedangkan ancaman politik dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti penggerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa, atau bisa juga dengan menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Ancaman ini bisa berada dari luar dan dalam negeri. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman yang seringkali digunakan oleh beberapa pihak untuk menekan negara lain. Selanjutnya yaitu ancaman dalam bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi ekonomi. Setiap negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri. Pengaruh globalisasi ekonomi membuat ekonomi setiap negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri. Adanya kerjasama negara lain bisa menimbulkan beberapa ancaman di bidang ekonomi, termasuk Indonesia. Indonesia bisa kedatangan barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang impor dari luar. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara luasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang selanjutnya yaitu ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya juga bisa berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri bisa ditemukan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar muncul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Pengaruh negatif globalisasi akan menimbulkan gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, serta munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu ancaman pertahanan dan keamanan. Bukan hanya masalah teroris semata yang bisa menghancurkan kedaulatan bangsa. Ancaman isu SARA menjadi permasalahan yang serius yang harus segera diatasi. Isu SARA jelas dapat memicu keributan dan pertengkaran antara rakyat Indonesia. Hal ini perlahan akan mengikis toleransi dan perdamaian yang sudah dipraktekkan atau diciptakan di Indonesia. Peran setiap individu sangat diperlukan untuk memberantas isu SARA ini. Pencerdasan, sikap toleransi, dan perbedaan yang ada di Indonesia harus semakin digencarkan. Kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan. Masyarakat mempunyai peran untuk mengatasi berbagai ancaman sebagai berikut, yaitu 1. Membangun integrasi nasional. Sebagai masyarakat yang baik, sudah seharusnya kita mengambil peran dalam mempertahankan NKRI. Dari segala ancaman, adapun peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, bahasa, dan ras. Yang kedua, daerah dan sebagainya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang terakhir, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.